Tamu kita kali ini edan banget. Pokoknya dengerin deh. Jangan lupa like and subscribe ya. Halo, semangat hari ini, besok, lusa, dan seterusnya. Ketemu lagi nih kita nih sama channel keren ini. Nah, ini tamu gue kali ini spesial banget. Spesial pakai telur. Telurnya double lagi, ya. Tapi ya pokoknya ini bisa kasih inspirasi banyak ke teman-teman deh. Gimana perjuangannya, gimana ya pokoknya dari bawah sampai sekarang bisa jadi ya insya Allah pengusaha yang sukses dan akan selalu sukses. Sebentar ya, saya panggil, tapi panggilnya harus agak beda nih ya. Kita panggilnya harus gosok-gosok ini dulu. Kita akan panggil ya. Cuing, weh, bro, wah, apa kabar bro? Wes, kan panggil pakai ini kendinya kecil. Gimana kalau kendinya gede? Pasti yang datang lebih gede lagi. Oke bro, welcome bro, selamat datang bro. Siap di Kerajaan Kingdom My Garasi. Wes, luar biasa bro. Kita double A ini, double A, artinya kita namanya sama Arif, ya. Jadi tapi kita biasa dikenal nasibnya beda. Ya, nasibnya beda. Tapi insya Allah apanya semuanya sama deh ya. Laki kita sama laki, sama masih normal, sama lah. Ya. Oke, bro. Ya. Waduh, kalau aku Arif My Garasi, ini namanya temen-temen gue ini Arif Pandawa. Pandawa itu ya biasa, tapi waktu di Pandawa kenapa bisa namanya Pandawa bro? Apa sejarahnya bro, gimana bro? Jadi gua, biar teman-teman tahu nih bro. Gua dulu itu sempat jatuh bangun juga. Waktu itu gua masih kerja, gua masih kuli, gua sempat kerja bangunan juga. Boys, kerja bangunan men. Gua sempat narik beca juga, tapi dengan perjuangan gua sempat. Sudah. Narik beca bro, sudah. Ya. Kok narik beca harusnya kan? Berarti betis lumayan dong ya, betis ya. Ya, Tapi ya, badannya ini bayangin ya. nih. Oke, narik beca. Tapi berarti awalnya berat lah ya men? Berat. Gua sempat narik beca itu, gua siang pagi narik beca, siang gua sekolah. Gua waktu itu sekolah di Bonjer 5 tapi nggak lulus. Di Bonjer 5 jadi nggak lulus. Cuma karena cuma setahun gua sekolah tapi nggak lulus. Bayangin, sekolah SMA di Kebonjeruk STM Bonjer 5. Bonjer 5, woi, anak Bonjer 5, temen lo nih. Ya. Dulu narik beca untuk sekolah. Gue juga dengar ada yang lebih keren lagi nih men. Ini katanya, ini awalnya gila judi bro. Iya. Gila judi bro. Ya. Nah, ini tolong ya, anak kecil jangan tiru ya, atau teman-teman jangan ditiru. Gila judi tuh gimana bisa gila judi? Jadi gue ini sempat kerja di perusahaan Jepang, salah satu perusahaan besar juga di Mitsui Sumitomo. Waktu itu sebagai driver Jepang, dan di situ kurang lebih 5 tahun. Tapi gue tiap hari kerjaannya kan nungguin bos gue tuh di parkiran. Nah, di situ gue sempat ikut-ikut main kawan-kawan, dan gue kebenaran hobi banget dengan bola, sepak bola. Jadi gue ketika sepak bola gue hobi, gue salurin dengan judi. Dulu kan gampang tuh judi bola, tinggal masang gitu. Itu sorry, itu di internet atau apa tuh bro? Enggak, dia bukan online. Jadi dulu tuh ada bandarnya, kebenaran bandarnya itu. Cuma jadi kalau mau masang tinggal telepon aja. Oh, by telepon, SMS. Ya, karena waktu itu kan belum terlalu. Tahun berapa kan? Anak-anak teman-teman pengen tahu. Tahun berapa tuh kira-kira? Tahun 2004, 2003, 2004 lah. Berarti 15-16 tahun lalu men. Ya, 15-16 tahun lalu masih judinya udah keren, by telepon. Jadi Ya. lu sambil nunggu bos lu. Kantornya berarti di Hotel Banseng kantornya. Jadi di atas ban, di bawah seng. Oke, jadi lu tuh main judi lah. Terus ceritanya gimana lagi bro? Gua udah judi sampai satu hal yang paling gue nyesek itu, rumah gue hilang gara-gara judi. Hah?
Gue kaget nih. Gila. Jadi Rumah hilang. Pesan moral gue Luar sih, biasa. lu mendingan gila perempuan daripada gila judi. Jadi pesan moral gue begitu. Ya, Karena pesan moral ya. gila judi itu tidak bermanfaat, kalau gila perempuan bermanfaat. Oke. Jadi sekali lagi nih, teman. Apalagi ya, jadi Ketika gue judi bro, gue judi nih, gue taruhannya tuh bukan duit, Oke. sertifikat rumah gue taruhin. Waktu itu Piala Sertifikat Dunia 2002 antara Brazil yang juara, kalau nggak salah lawan Itali. Yang juara Brazil, gue pegang Itali, sertifikat rumah gua harganya 80 juta, sertifikat lawan gua harganya 60 juta. Jadi gua cuma dibalikin 20 juta dari bandar. Tahun 2014. Nah, bandarnya itu ada tuh, tapi nggak tahu sekarang masih hidup apa enggak belum. Ben, gila ya. 2002 bro. Jadi gini, lu tuh dan sekarang gini, lu kan ituin rumah lu tuh. Nah, Bini lu gimana bro? Begitu rumahnya Jadi- tidak ada. akhirnya bini gua suruh pulang kampung. Gua pulang kampung, gua suruh tinggal di kampung, gua lantang-lantung. Gue sempet tinggal di pool taksi di daerah Kampung Hutan. Ada temen gue di situ kerja di taksi. Oke. Akhirnya namanya taksi Merlin Taksi. Dulu ada namanya Merlin Taksi. Gue tinggal di situ. Akhirnya gue juga ikut narik taksi di situ. Nah itu baru gue kehidupan baru awal gue di situ. Akhirnya gue ketemu kawan gue lagi yang narik taksi di Bluebird. Gue ketemu dia. Bluebirdnya itu Full T di Pondok Cabe. Oke. Nah gue diajak suruh rental. Nah, dari rental itu aku mau belajar dari Cina yang ada di daerah Semanan. Terima kasih bos Cina, walaupun lu pelit, lu motivasi gua. Jadi SMA narik beca. Udah itu kerja di perusahaan Jepang karena banyak nongkrong, Nah, duit. main judi. Sebentar, itu judi sampai kehilangan rumah. Begitu rumahnya hilang, istrinya disuruh pulang kampung. Habis itu luntang lantung di Jakarta. Gue dengar lu pernah jualan ini nih. Dia masaknya enak banget nih. Ketoprak. Lu ceritain ketoprak. Jadi dia ceritanya waktu itu gue lagi berdua dia nih, lagi nongkrong di Lebak Bulus. Di Lebak Bulus, gue lagi nunggu mobil gokar nih, jemputan gue pesen gokar. Terus di tukang di daerah Lebak Bulus dekat terminal. Gue duduk di situ berdua dia, terus dia bilang, ini kan tempat gue jualan nih. Jualan apa? Ketoprak bro. Jadi, nah ini orang Lebak Bulus itu jualan ketoprak nih. Nah ceritain lu gimana jualan ketoprak bro? Kurang lebih sekitar tahun 2005-2006 mungkin yang pernah lewat di Pasar Jumat, ada sebelah kiri dekat rumahnya Haji Black. Dia adalah pemimpin Kembang Latar. Itu gue nyewa di situ lapak, gue jualan cakwe Medan. Woi, Jadi gue jual cakwe Medan di situ. Nah, jual cakwe Medan, akhirnya gulung tikar gara-gara yang bikin cakwenya itu orang Cina yang di Cinere yang bikin mati. Jadi gue gak ada yang bikin lagi. Gulung tikar meninggal. Nah, habis itu gue alih profesi lagi, gue jualan ketoprak di daerah Cinere sempat waktu itu, tapi nggak gagal juga. Dan tapi kalau memang mau coba, adik gua yang gua kasih ilmunya sampai sekarang dia masih jualan di daerah Polres Jakarta Selatan di Wijaya situ. Adik gua, jadi gua kasih ilmunya ke dia. Jadi kalau pengen ngerasain ketoprak Bang Arif Pandawa Pandawa namanya. Ketoprak Pandawa di Polres Jakarta Selatan. Ini punya Ya, adik gua. Jadi ya perjalanannya kita lihat ya tadi ya dari ketua ketoprak, tukang beca, Hilang. terus judi, gila judi. Nah terus sekarang gimana ceritanya lu bisa bisnis rental mobil? Jadi tahun 2007 itu saya sempat kerja di salah satu taksi besar waktu itu di namanya Bluebird. Saya bekerja di situ. Bluebird nih, Kurang lebih setahun, tapi saya di meter. taksimeter. Saya kurang lebih 5 bulanan saya di meter. Di Bluebird saya ketemu kawan saya orang Puri Kembangan namanya Pak Teguh. Pak Teguh itu dia kerja di salah satu rental di daerah Semanan, rental perumahan. Dia mengajak saya untuk kerja di rental. Oke. Awalnya kerja di rental sebagai apa? Supir. Oh, sebagai supir. Saya sebagai supir, saya supir rental itu.
dan saya belajar dari dia. Ketika sudah setahun saya di rental, saya mempelajari sedikit ini bagaimana orang ini bisa berkembang, bagaimana dia bisa dapat order banyak dari mana. Akhirnya dengan sistem saya by Capri, customer itu ke saya keluar dari rental itu, saya bikin brosur saya taruh di apartemen Mediterania Jakarta Barat, sebelahnya Taman Anggrek. Jadi setiap tower saya masukin brosur. Itu nomor telepon, saya modal dulu fotokopian, modalnya cuma fotokopi, saya kasih brosur satu apartemen dulu, bayarnya cuma 150.000 per tower. Oh, jadi naruh brosur nih, lu naruh brosur ya, untuk penghuni apartemen. Iya, betul. Lu taruh di kotak-kotak boxnya gitu ya? Iya, betul. Itu bayar 150.000 itu awalnya. Per bulan. Ya, terus dari situ mulai rame gitu. Iya, mulai rame itu, rame. Saya waktu itu dipercaya orang Bangka, Cina Bangka, saya sempat dipercaya, dia kasih gua mobil 2 unit. Mobil 2 unit dari customer tuh? Dari customer. Temen tuh, customer 2008 mobil. Hebat tuh. Ya, jadi awalnya mulai dapat 2 unit dari customer. Sekarang udah ngelola berapa, bro? Ngelola mobil sama mobil sendiri lah, kira-kira berapa banyak, bro? Dari mobil sendiri dengan saya kelola, dari owner-owner saya kurang lebih total 42 unit. Wah, kaget lagi nih muka gua. 42 unit, gila bro. Kalau 42 unit, rata-rata untungnya sejuta aja, udah 42 juta income, itu minimal. Tapi yang gue denger sih, satu mobil aja untungnya dia bisa 10 juta, 15 juta. Ya itu hebatnya teman kita ini bro. Nah teman, masalahnya gue dengar juga itu nggak gampang ya. Selain udah ngelola 42 unit, teman kita ini juga udah mulai di awal-awal ini juga banyak masalah ya. Jadi ya bro, yang mobil ya biasalah permasalahan rental, mobil digadai, mobil dijual, hilang. Totalnya berapa unit bro? Kurang lebih kalau mobil yang hilang saya ada 2. Mobil hilangnya 2. Ada Fortuner dan Pajero. Fortuner, Sampai detik ini belum ketemu dan belum balik. Ada cuman BPKB-nya Fortuner. Jadi nggak ada lagi Fortunernya. Ya mudah-mudahan orang yang ngambil Fortuner saya sadar dia bisa ketemu di jalanan dengan kawan-kawan yang. Jadi itu tadi 2 Fortuner, 2 VRZ, 2 Fortuner dan 1 Pajero, cuma pegang BPKB-nya doang. Berarti lu bayarin terus bro? Ya, saya bayarin. Hebat ya. Mobilnya udah nggak ada, tapi bisa mampu bayarin. Sekarang udah bisa punya armada ngelola sampai 42 unit. Salut gue bro, sekali lagi gila, bener-bener gila. Tapi intinya teman-teman harus tahu ya, pengorbanannya nggak gampang, berat. Itu mulai berapa tahun? Berarti sekitar 20 tahun ada ya? Kalau untuk rental sendiri bergelut kurang lebih sekitar 13 tahun, 14 tahun. 13 tahun, 14 tahun tuh teman-teman. Hilang 2 mobil. Dan juga mungkin duit juga udah banyak ya? Banyak. Kemarin habis kejadian juga mobil saya di Polda, uang tagihan sekitar 121 nggak kebayar. Oke, 121 juta tuh tagihan juga nggak kebayar. Ya memang itulah bisnis rental ya. Tapi sekarang itu udah banyak berubah ya dari awal karena banyak ngikutin organisasi. Ya betul. Betul ya. Jadi manfaat sekali organisasi itu. Ya. Jadi teman-teman rental di manapun berada, saran kami semua nih, ikutlah organisasi rental yang memang memiliki visi dan misi yang jelas sehingga bisa berkurang ya, otomatis berkurang ya. Walaupun ada masalah, yang bantu juga banyak ya. Ada beberapa organisasi rental yang Anda bisa lihat aja, buka Facebook apa segala macam, dilihat tuh ke ininya organisasi rental. Tapi sekali lagi hebat banget teman kita. Sekolah saya cuma SMP. Saya SMP. Jadi berarti saya udah nyampe SMA, saya sekolah cuma SMP. S2 ya? S2. Susah sekali. Ya, SD SMP. S2. Ya, jadi itulah pengorbanan teman kita. Alhamdulillah mobil udah 40 sekian, income ya 100 juta dapat ya bro? Kurang lebih lah. Ya, kalau 42 unit ya 50 sampai 50-an dapat kali. Bayangin, jualan cakwe, jualan ketoprak, sekarang mendapatkan income yang lumayan. Bro,
Pesan untuk teman-teman bro, gimana bro? Ini untuk terakhir untuk kawan-kawan seluruh Indonesia yang nonton channel YouTube ini, jangan lupa kita tidak boleh menyerah. Walaupun kita jatuh sejatuh-jatuhnya, tidak boleh kata menyerah, karena menyerah itu bagian dari kita akan kalah. Salam untuk semangat. Oke, sekali lagi teman-teman, terima kasih banyak bro. Terima kasih Udah mampir, kita minum dulu bro. Sorry bro, ini khusus dari ini bro ya. Ya, ini tadi dia apa datangnya dari sini. Sekarang kita suruh dia masuk lagi ya. Oke, masuk ya bro, masuk lagi bro. Kak, udah masuk lagi. Hati-hati ya bro. Sampai ketemu lagi. Sampai jumpa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.